Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba share cara penggunaan Google Meet ya. Yang pertama kita masuk Play Store, kemudian cari Google Meet. Nah, yang seperti ini, logo yang baru seperti ini. Kita install, kemudian ditunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai langsung kita buka. Nah, ketika pertama kali membuka Google Meet, kita akan diarahkan untuk memilih email mana yang akan kita pakai untuk melakukan rapat ya, atau mengadakan rapat. Nah, ini saya pilih milik email saya sendiri. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian ada pop-up perizinan seperti ini, silahkan diizinkan agar kita bisa rapat menggunakan video. Kemudian juga mikrofon kita izinkan. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Meet. Di sini ada dua pilihan ya. Anda sebagai yang akan memulai rapat atau Anda sebagai orang yang akan mengikuti rapat ya. Bahasa gampangnya, kalau dalam dunia pendidikan berarti rapat baru itu untuk seorang guru yang akan memulai kelas ya. Kemudian bagian gabung pakai kode adalah bagian untuk siswa yang nantinya bergabung ke kelas tersebut ya. Nah, kita bahas satu persatu dari sudut pandang seorang guru ya. Bukan cuma seorang guru, bisa saja dosen atau mungkin pimpinan dari suatu perusahaan atau dari tempat kerja lainnya yang akan menyelenggarakan rapat online menggunakan Google Meet ini. Yang pertama, rapat baru itu ada 3 pilihan lagi ya. Yang pertama itu dapatkan link rapat untuk dibagikan. Ini kita klik ya. Ini kita pilih jika rapatnya bukan sekarang ya. Jika rapatnya bukan sekarang, tapi rapatnya bisa saja nanti beberapa jam lagi, atau mungkin besok, atau mungkin lusa, atau lusanya lagi, pokoknya bukan sekarang ya. Nanti setelah kita klik, kita akan diberi link ya. Nah, ini yang nanti dikopikan kemudian di-share ke peserta rapat. Kemudian peserta rapat jika sudah sampai waktunya untuk rapat, peserta rapat akan mengklik link ini. Kemudian peserta rapat akan masuk ke ruang rapat. Dengan catatan kalau kita yang membuat rapat ini sudah membuka rapat, jadi peserta rapat akan bisa bergabung. Tapi kalau kita yang membuat rapat belum membuka rapatnya, maka peserta belum bisa bergabung. Itu yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua, mulai rapat instan. Ini kita pakai ketika kita akan memulai rapat saat ini juga ya. Saat ini juga kita klik, kita tunggu. Nah, setelah terbuka, ini adalah tampilan rapat atau kelas dari Google Meet ya. Di situ ada link yang bisa dibagikan. Nah, itulah link yang akan kita bagikan kepada peserta rapat atau siswa atau mahasiswa ya. Nanti mereka akan bergabung menggunakan link tersebut yang secara otomatis akan masuk ke dalam ruang rapat ini. Nah, kemudian pilihan yang ketiga ada jadwalkan di Google Calendar. Ini intinya sama seperti bagian ini ya. Yang dapatkan link untuk rapat untuk dibagikan, cuma bedanya ini ditambahkan ke kalender seperti itu. Nah, itu untuk bagian
si pembuat rapat ya. Nah, bagaimana kalau kita pakai atau dari sudut pandang peserta rapat ya. Nah, ini kita klik, kita asumsikan Anda sebagai siswa atau mahasiswa atau karyawan yang akan menghadiri rapat atau kelas yang diadakan oleh guru, dosen atau bos kalian ya. Yang pastinya sebelumnya guru atau dosen atau bos kalian sudah men-share link atau memberi link kepada kalian untuk kalian bergabung ke dalam rapat atau ke dalam kelas ya. Sebelumnya kode itu atau link itu silakan di copy ya, silakan di copy. Kemudian setelah itu kalian buka Google Meet dan klik gabung pakai kode. Setelah itu link atau kode yang sudah di copy tadi silakan dipastekan di sini ya. Nah, karena di sini yang dibutuhkan cuma kode, tapi di sini ada meet.google.com _ itu silakan dihapus. Kemudian disisakan kodenya ini. Kita klik gabung yang ada di pojok sini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, jangan lupa untuk mengklik gabung ya, mengklik gabung. Karena kebanyakan kesalahan yang dilakukan orang ketika menggunakan Google Meet, ketika sudah memasukkan kode, mereka lupa mengklik gabung ya. Kalau klik gabung ini tidak diklik ya, sampai kapanpun, sampai 24 jam bahkan sampai berhari-hari rapat tidak akan bisa dihadiri atau kelas tidak bisa dihadiri ya. Jadi harus diklik gabung. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah bergabung ke dalam rapat yang diadakan. Nah, kemudian di bawah sini ada gambar kamera video, di situ ada gambar garis miring yang menandakan bahwa video sedang tidak aktif ya. Nah, untuk mengaktifkannya kita harus mengkliknya ya, sehingga garis miringnya hilang, kemudian video akan terekam, kemudian wajah kita atau gambar kita akan terlihat. Kita matikan lagi, kemudian di sampingnya ada tombol mikrofon ya. Itu kita pakai untuk merekam suara kita agar masuk ke dalam rapat atau ke dalam kelas. Nah, kalau ada garis miring seperti ini, itu tandanya suara kita tidak masuk ke dalam rapat. Tapi kalau garis miringnya hilang, diklik lagi, suara kita akan terekam. Kemudian tombol titik 3 di sampingnya itu ada pilihan lagi. Yang pertama ada pesan dalam panggilan ya. Itu kita pakai kalau kita mau mengirim teks atau chat di dalam rapat atau di dalam kelas ya. Contohnya seperti ini, setelah kita klik muncul dialog seperti ini. Silakan dituliskan di situ apa yang mau dituliskan, kemudian klik kirim. Nah, seperti itu akan otomatis masuk dan akan bisa dibaca oleh semua peserta yang ada di dalam sini. Kemudian berikutnya ada bagikan layar. Itu kita pakai ketika kita akan menampilkan file atau foto atau video ke dalam rapat atau ke dalam kelas ya, sehingga para peserta itu bisa membaca atau melihat apa yang kita share ke dalam rapat ini. Nah, kemudian cara yang terakhir adalah cara yang paling mudah ya, ketika kita akan bergabung ke dalam satu rapat atau satu kelas. Yang pertama jelas ya, si pemimpin rapat atau yang membuka rapat atau yang membuat kelas memberi kita link atau men-share link kepada kita ya. Contohnya seperti ini, meet.google.com /kode. Nah, itu silahkan langsung klik saja teman-teman. Otomatis kita akan diberi pilihan, kita akan bergabung lewat apa. Kita pilih menggunakan Google
Meet ya. Di sini tulisannya Meet, kita klik. Kemudian kita memilih akun mana yang akan kita pakai ya. Kita pakai akun kita. Kemudian kita tunggu sampai kita masuk ke dalam rapat ya. Nah, di sini jangan lupa untuk klik gabung. Seperti tadi saya bilang, jangan lupa untuk klik gabung. Kita klik gabung. Nah, itu tadi tutor dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.